Kalau secara akademik itu mereka banyak yang individual. Halo Sobat Teknik, kembali lagi di Podcast Grafika bersama aku Adinda Berlin. Kali ini kita udah kedatangan tamu yang super keren dan bakal ngobrolin topik yang seru. Karena siapa sih yang gak pengen belajar di luar negeri sambil cari tahu tentang budaya baru dan dapet teman-teman baru gitu yang selama ini kita tahu bisa kita tempuh dengan jalur IISMA. Nah, sekarang udah kedatangan tamu dari IISMA Awardee University of Edinburgh, Alivia Gading. Halo Gading. Hai semuanya. Nah, Gading ini barusan banget pulang dari Edinburgh gitu selama 1 semester kurang lebih dia belajar di sana. Mungkin Gading bisa perkenalan diri dulu. Oke. Halo semuanya, nama aku Alivia Gading Putrizila. Aku dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, dan aku angkatan 2020. Salam kenal. Ya, kemarin Gading IISMA di mana dan selama berapa lama? Terus kira-kira di sana belajar apa aja sih, Ding? Aku kemarin itu IISMA di University of Edinburgh yang udah kamu sebutin tadi, dan itu terletak di Edinburgh di Scotland, United Kingdom. Dan aku di sana menempuh studi selama 4 bulan, kira-kira 4 bulan. Dan untuk mata kuliahnya sendiri yang aku ambil itu emang cukup berkaitan sama PWK. Mungkin aku sebutin aja mata kuliahnya. Jadi yang pertama itu ada Sustainable Development, Introducing Sustainable Development. Terus Creating Edinburgh sama Currents, Understanding and Addressing Global Challenges. Jadi emang kayak kebanyakan dari mata kuliah aku ini mengaddress apa aja masalah-masalah dan isu yang ada di dunia ini. Berarti kalau IISMA tuh sebenarnya mereka kebanyakan tuh ngambil mata kuliahnya tuh terkait sama prodinya gitu, apa gimana? Sebenarnya kalau dari IISMA sendiri di-encourage buat ngambil mata kuliah yang lintas dari jurusan mereka, jadi supaya mereka bisa gather new knowledge gitu. Jadi kayak nggak cuma sekedar yang ada di prodi mereka, tapi ini juga balik lagi ke aturan prodi masing-masing. Dan kalau dari PWK itu kemarin supaya SKS-nya bisa di-convert, aku ngambil mata kuliah yang nggak begitu PWK, tapi kalau misalnya dilihat secara general itu masih berkaitan sama PWK dan bisa ngebantu aku dalam keilmuan PWK-nya sendiri gitu. Berarti biar ini ya nanti kalau pulang tuh bisa di-convert gitu dan nggak ngulang-ngulang lagi. Ya, soalnya emang aturan dari IISMA sendiri untuk di home university-nya harus di-convert sekitar 20 SKS gitu. Oh, lumayan ya 20 SKS. Terus IISMA tuh kan daftarnya nggak cuma daftar doang gitu kan. Kamu ada persiapan dulu sebelumnya. Nah, itu kira-kira apa aja sih, Ding? Sebenarnya mungkin kalau misalnya untuk tips and tricks gitu ya, aku mungkin karena untuk IISMA tahun ini itu udah mau pengumuman nih, jadi kalau misalnya aku ngasih tips and tricks yang sekarang kayaknya udah cukup kelewatan gitu ya. Mungkin untuk mahasiswa yang mau daftar IISMA di tahun depan, karena ini masih kira-kira setahun lagi nih untuk pendaftaran tahun depan. Salah satu yang aku encourage untuk pelajari dari awal sejak lama itu tuh untuk EPT, English Proficiency Test, kayak IELTS, TOEFL, Duolingo English Test kayak gitu. Jadi buat mungkin orang-orang yang udah tahu basic English atau mungkin yang belum, 1 tahun itu waktu yang banyak banget buat mempelajari EPT-nya. Dan bagi aku sendiri yang mungkin aku itu pakai English on a daily, menurutku IELTS itu masih susah banget. Nah, kemarin itu aku nyesel kayak belajar cuma 2 mingguan sebelum IELTS test aku, dan meskipun alhamdulillah IELTS score aku ini ngebantu aku buat keterima, I really could have done better gitu sebenarnya kalau misalnya aku belajar lebih lama tentang itu. Nah, jadi mungkin salah satu hal yang bisa dipersiapin itu untuk English testnya. Jadi untuk English testnya sendiri ini apa yang mau diambil di antara 3 yang tadi, IELTS, TOEFL, dan DET, itu tergantung sama host uni apa yang mau diambil sama teman-temannya sendiri. Jadi ada host uni yang cuma memperbolehkan IELTS sama TOEFL, jadi nggak boleh DET. Jadi Edinburgh itu salah satunya yang gak nerima DET. Dan mostly teman-teman aku kemarin itu ngambil IELTS buat di University of Edinburgh. Dan setauku kebanyakan uni di UK itu juga
lebih banyak yang nerima IELTS dibandingkan DET gitu. Nah terus hal lain mungkin untuk esai kali ya. Di esai itu biasanya ada pertanyaan terkait pengalaman dan achievements kita. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih mendaftar di tahun depan, di mana ini punya 1 tahun, pasti punya waktu banyak banget untuk nambah pengalaman masing-masing gitu. Jadi menurutku kalau misalnya punya kesempatan untuk daftar lomba atau bikin publikasi atau daftar organisasi, itu bakal bagus banget untuk CV dan esai yang bakal kalian bikin di tahun depan itu, gitu sih kalau menurutku. Terus masuk ISMA tuh kan juga nggak langsung instan gitu kan, ada beberapa tahapnya sebelumnya. Dan aku tahu juga Ading tuh kayak, aku cukup tahu pengalaman Ading dan gimana perjalanan dia untuk masuk ISMA, dan itu nggak 1-2 kali tahapannya. Nah, boleh disebutin dong Ding, tahapannya apa aja dan gimana persiapan kamu. Dan teman-teman harus tahu Ading ini punya skor IELTS yang cukup oke banget. Alhamdulillah. Iya, dapat 8 overall. Super keren. Gimana tuh tipsnya Ding? Oke, mungkin dari tahap yang pertama banget itu pastinya EPT ya, yang udah kamu mention tadi. Jadi EPT itu adalah English Proficiency Test. Jadi ada 3, ada IELTS, TOEFL, sama DET atau Duolingo English Test. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang mau daftar tahun depan itu kan masih 1 tahun nih untuk mempersiapkan. Jadi menurutku 1 tahun itu waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan IELTS test atau TOEFL atau DET-nya. Nah jadi kalau aku dulu itu persiapannya, aku dulu nggak les karena waktu itu aku pernah les terus kayak agak kena scam gitu. Jadi aku kalau takut kena scam lagi, aku akhirnya nggak les, aku belajar sendiri. Itu aku pakai materials dari nama websitenya IELTSonlinetest.com. Jadi itu tuh kayak banyak banget mock test IELTS, dan menurutku untuk reading sama listening di situ oke banget untuk belajarnya. Buktinya adalah aku dapat reading, alhamdulillah itu dapat 9 untuk sendiri, dan kalau nggak salah listening aku 8.5, dan aku emang cuma belajar dari IELTS online test itu doang. Terus untuk mungkin basic IELTS-nya sendiri itu ada banyak banget materials di YouTube yang bisa ditonton. Kayak meskipun kamu bisa nih bahasa Inggris, tapi kalau kamu nggak tahu dasar dari IELTS-nya sendiri, you're gonna get lost menurutku. Karena menurutku meskipun aku juga udah pakai English on a daily, IELTS itu masih cukup susah gitu menurutku. Dan apalagi ya, untuk writing sama speaking itu juga banyak banget tips-tipsnya di YouTube. Itu teman-teman bisa cari keywordnya IELTS reading, IELTS writing, IELTS listening, segala macam. Itu semuanya pasti bakal muncul, dan menurutku itu sangat-sangat helpful untuk the real testnya gitu. Nah untuk tes apa yang mau teman-teman pilih, kan ada 3 nih, IELTS, TOEFL, DET. Itu bisa disesuaikan sama host uni apa yang mau diambil, karena nggak semua host uni itu nerima DET, dan mostly nerima IELTS sama TOEFL. Jadi menurutku safest optionnya milih IELTS, tapi IELTS kan cukup mahal gitu ya. Jadi untuk pertimbangannya bisa cek lagi pada mau masuk host ini yang mana gitu. Mungkin untuk EPT itu dulu. Nah yang selanjutnya itu ada tahap penulisan esai. Nah EPT sama esai ini tahapnya di saat bersamaan. Jadi kayak pengumpulan sertifikat IELTS, DET, terus juga pengumpulan esai itu tanggalnya sama. Nah jadi untuk esai sendiri mungkin tips yang aku kasih bisa berkaitan sama achievement sama experience. Soalnya biasanya dari tahun ke tahun itu pertanyaan esai ISMA ini selalu berkaitan dengan achievement sama experience yang kita punya, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi menurutku dengan masih ada waktu sekitar setahunan ini, teman-teman bisa banget menggunakan waktunya untuk baik itu ikut lomba, nulis publikasi, atau ikut organisasi. Itu pasti bakal membantu banget untuk bisa untuk nulis esainya itu sendiri, biar kayak nggak blank, ini esai aku mau nulis apa ya. Tapi kalau misalnya udah ada experience sendiri, oh ini experience yang paling berharga nih buatku, yang paling bikin aku jadi orang ini gitu. Nah menurutku itu bakal ngebantu banget untuk esainya. Selanjutnya itu tahap interview. Sebenarnya interview ini beda-beda berdasarkan interviewernya, kamu dapat yang kayak gimana. Jadi untuk interview ini sendiri, kamu harus siap atas pertanyaan apa yang akan dikemukakan
ditanyakan oleh interviewernya, tapi biasanya itu berkaitan sama essay. Di essay itu kamu mungkin achievementsnya apa, terus juga mungkin kamu pernah ngalamin apa gitu-gitu, biasanya ditanyain di interview. Terus juga kadang tuh ditanyain yang aneh-aneh juga, kayak how many friends do you have gitu-gitu, have you been abroad before gitu-gitu. Jadi kayak emang harus bisa ngejawab hal-hal yang nggak di-expect seperti itu. Berarti tuh pertanyaannya kayak nggak ada list khusus gitu ya? Sebenarnya nggak ada. Aku nggak tahu sebenarnya untuk dari Ismaya sendiri itu kayak gimana. Tapi dari yang aku dengar dari teman-temanku, terus dari orang-orang yang di Twitter yang sering bicarain Isma, itu mereka pertanyaan soal interviewnya itu beda-beda banget. Ada yang berkaitan dengan Ismaya sendiri, kayak kamu ini mau Isma kenapa sih? Kamu mau nyari apa? Kayak gitu, itu juga ada. Tapi juga ada pertanyaannya yang kayak berdasarkan esai, mungkin dia bisa nyanyi gitu kan. Terus ditanyain kamu udah nyanyi berapa lama, kayak gitu, sejak kecil kah gitu-gitu. Emang random banget pertanyaan kalau untuk interview. Jadi tipsnya adalah be prepared. Iya, exactly. Nah, terus setelah udah melalui tahap itu, terus kan masuk nih Ding. Apa yang bikin kamu, ada nggak culture shock yang kamu temui pas kamu udah di sana gitu? Culture shock ya. Aku nggak tahu ini karena aku yang udah research Edinburgh terlalu banyak karena aku excited apa gimana. Tapi ini juga aku udah tanyain ke teman-temanku, mereka bilang Edinburgh itu beneran sesuai ekspektasi, bahkan memenuhi atau melewati ekspektasi. Tapi mungkin salah satu hal yang agak shocking itu waktu winter sih, weathernya. Jadi Scotland itu emang anginnya parah banget, kenceng banget, emang weather dia kayak gitu. Terus Edinburgh juga dikenal sebagai kota yang sering hujan. Nah, jadi kayak kombinasi hujan dan angin gitu ya. Terus juga waktu winter itu kan sunrise-nya kira-kira jam 8 sampai jam 9 pagi. Terus itu jam 3 atau jam 4 sore itu udah terbenam lagi mataharinya. Dan mungkin aku agak shocknya di situ karena beneran jadi depressed gitu loh, karena kekurangan vitamin D. Nah, jadi aku tuh waktu awal-awal Isma itu dikasih tahu tuh sama dosenku kayak kamu siap-siap vitamin D ya, soalnya winter depression itu real gitu loh. Kamu harus persiapan biar nggak depresi di sana. Nah, untungnya tuh aku emang persiapan, aku bawa vitamin D tapi aku jarang minum. Nah, jadi itu emang ada fase dimana aku kayak nggak mau ngapa-ngapain, aku mau di kamar aja karena mau keluar juga itu gelap banget. Jadi kayak nggak ada matahari, terus kayak bawaannya malas-malasan aja gitu. Nah, tapi untungnya aku ada teman-teman yang memotivasi gitu kan, ngajak keluar, terus juga kayak ngasih saran kalau misalnya kayak gini minum ini. Nah, jadi itu sangat-sangat membantu. Terus kalau shock lagi mungkin kita itu bisa minum air dari air keran. Dan itu fresh banget, airnya dingin banget. Itu kayak bener-bener air galon nih dimasukin dalam kulkas, nah kayak gitu rasanya gitu. Iya. Padahal itu kayak dari keran yang ada di kitchen doang, terus kayak minumnya dari situ. Oke. Terus kalau misalkan setelah kamu keterima, sebelum berangkat nih, ada nggak persiapan khusus gitu? Misalkan kamu pelajari dulu silabusnya, mau matkulnya atau gimana gitu? Kalau persiapan sih kemarin itu kita persiapan bareng-bareng sih dari Ismanya. Itu ada namanya pre-departure series. Jadi itu kayak ada penjelasan dari dosen-dosen, terus juga mungkin alumni. Itu kayak apa aja sih persiapan yang harus kamu lalui sebelum berangkat, baik itu untuk dokumen, visa, segala macam itu dijelaskan. Pokoknya semuanya lengkap dari Isma sebelum berangkat. Terus juga paling pendaftaran ulang kayak gitu, kita daftar bareng-bareng lewat Zoom sama anak-anak Isma Edin yang lain. Kalau aku kemarin, terus juga kemarin itu kita ada mentoring sama alumni Isma. Jadi itu biasanya mentoringnya sama alumni yang ada di region yang sama, dan untungnya aku dapat mentornya yang juga dari Edinburgh tahun lalu. Jadi kayak itu kakaknya ngasih saran, oh ya kamu harus ini, kamu harus siapin bawa ini. Dan kemarin itu aku bawa heat-tech dari Indo sama bawa puffer punya ayahku, dan itu benar-benar membantu banget soalnya di sana itu kalau beli hal-hal kayak gitu cukup mahal. Jadi emang lebih baik kalau emang untung banget aku persiapan dari awal. Itu sih menurutku yang membantu banget itu si mentoringnya itu, karena kita jadi tahu
bisa persiapan kita harus ngapain aja di host uninya. Terus kemarin itu kakaknya itu juga ngejelasin, oh kalau misalnya mau makanan halal ada di sini nih. Terus juga kalau misalnya mau belajar tuh library-nya open 24/7 nih gitu-gitu. Jadi kayak hal-hal kecil itu pun sangat-sangat membantu juga kalau dari mentornya. Agenda itu tuh dari ISMA yang ISMA pusatnya atau ISMA Edin? Nah kalau misalnya pre-departure series itu dari ISMA pusatnya, dari Kemendikbud sendiri. Tapi kalau pendaftaran ulang itu kan pendaftaran ulang untuk ISMA Edinnya. Nah itu kita SR-nya sendiri yang inisiasi untuk kita harus ngumpul bareng nih untuk bahas ini. Tapi kalau misalnya untuk mentoring itu dari ISMA Alumni Club. Oke. Terus kamu kan udah jelasin tadi kayak banyak nih perbedaan kayak mulai dari cuaca, iklim dan segala macam. Nah, gimana cara kamu menghadapi itu dan apa sih perbedaan kuliah di FTUGM sama di sana gitu? Oke. Kalau perbedaan cuaca sih I just wing it gitu. Kayak aku terima aja, oh ini dingin, terus ini hujan, kayak ya udah aku terima aja, ini mau gimana juga gak bisa aku ganti kan ya cuacanya. Terus jadinya yang menurutku membantu banget itu aku ngebawa puffer itu gitu kemarin karena itu dingin banget emang, jadi sangat-sangat membantu. Clothing yang khusus untuk winter itu benar-benar membantu sih menurutku. Terus juga untungnya dosen aku kemarin ada nyuruh bawa vitamin D gitu kan, itu juga membantu banget untuk seasonal depression kemarin. Mungkin kalau perbedaan di weather kayak gitu sih. Nah untuk yang lain kayak makanan itu surprisingly di sana nggak susah nyari makanan halal karena di sana banyak emang University of Edinburgh ini banyak banget international students. Jadi baik dari Asia, dari India, dari Arab itu ada lengkap semuanya. Jadi masyarakat di sana juga pastinya butuh makanan yang sesuai dengan lidah mereka masing-masing gitu kan. Nah untungnya ada nggak satu sih, ada beberapa store yang emang ngejual itu daging-daging halal, terus juga bumbu-bumbu Asia itu tuh lengkap banget di sana. Terus juga ada masakan India yang mungkin lebih cocok sama lidah kita gitu kan. Jadi namanya itu Mouse Kitchen. Jadi aku sama teman-temanku langganan banget datang ke sana kalau misalnya mau nyari makan. Tapi kita biasanya masak juga sih. Soalnya di sana kalau makan itu cukup mahal. Mungkin for reference ya, kan 1 pounds itu kira-kira 20.000. Kalau makan di luar itu minimal sekitar 15 pounds atau 300.000 gitu. Ya, jadi kita banyak yang masak untuk di flat masing-masing. Untuk belajarnya sendiri, menurutku major difference-nya di University of Edinburgh itu ada 2 jenis kelas gitu. Ada namanya lecture sama ada namanya tutorial. Jadi lecture ini lebih ke kelas besar. Jadi semua orang yang ngambil mata kuliah itu bakal datang ke lecture ini untuk ngikutin mata kuliahnya, ngedengerin materi gitu. Jadi kayak biasanya ada di hall gede gitu. Nah jadi semuanya datang di hari itu. Terus yang tutorial ini lebih ke kelas kecil. Biasanya antara 8 sampai 15 orang tergantung sama mata kuliahnya sendiri. Nah jadi mungkin menurutku perbedaannya itu sih lecture dan aku nggak tahu mata kuliah lain kayak gimana, tapi dari 3 mata kuliah yang aku ambil itu mereka nggak ngambil presensi sama sekali. Jadi kayak mau nggak datang itu sebenarnya terserah, tapi ya harus datang gitu kan. Soalnya materinya bakal penting banget untuk baik itu UTS maupun UAS yang dikasih sama mereka. Nah bedanya yang tutorial itu emang media yang untuk bikin kita supaya bisa ngomong banget gitu. Jadi aku kemarin di kelas emang di-encourage banget untuk ngomong dan voice out my opinions. Kayak beneran ditunjuk satu-satu. What do you think about this? What do you think about this? Gitu-gitu. Jadi mungkin salah satu hal dari PKUGM nih lebih tepatnya yang bantu aku persiapin itu mungkin studio sih. Mungkin karena aku udah kebiasaan studio, terus kita kayak udah kebiasaan presentasi ini, itu ke dosen. Jadi aku kayak oh ya, this doesn't feel foreign gitu selama aku ngelakuin tutorialnya kemarin. Untungnya sih seperti itu. Seru ya. Terus kalau dari teman-temannya gitu ada nggak kayak apakah mereka lebih individualis atau ya sama-sama aja ramah-ramah aja gitu apa gimana?
Sebenarnya menurutku kalau secara akademik itu mereka banyak yang individualis emang. Tapi ini lebih dari yang aku lihat aja ya. Aku nggak tahu sebenarnya mereka kayak sebenarnya pada kayak gitu semua atau enggak gitu. Aku nggak mau generalisasi. Tapi dari yang aku lihat secara akademik itu mereka emang lebih fokus pada achievements mereka sendiri. Tapi untuk hal lain kayak secara general aja itu mereka baik-baik banget. Kayak masih nyapa. Terus juga untungnya rasisme kayak gitu aku nggak ada ketemu di Edinburgh. Dan aku juga kemarin ada kerja kelompok sama aku sekelompok sama ada orang dari Singapura, ada yang dari US, sama yang dari China. Itu kita klop-klop banget. Jadi kayak kita bikin story bareng-bareng. Dan itu emang di mata kuliah yang emang kita harus survei kemana gitu. Kita harus visit ini, kita harus visit ini. Terus kita diskusi hasil dari survei kita itu apa. Nah jadi kayak emang itu dibawa bercanda gitu-gitu. Semuanya itu lucu banget, itu kemarin seru banget. Nah terus juga flatmates aku itu ada yang dari Italia, ada yang dari France, terus juga ada yang dari London. Dan itu kita klop-klop aja. Dan kayak nggak ada yang dia cuma mau di kamar nih, nggak mau komunikasi sama yang lain. Itu nggak ada. Kita kalau misalnya ketemu di dapur itu kita beneran curhat-curhat. Di kelas kita ngapain. Terus ada juga yang curhat soal cowoknya gitu-gitu. Seru ya? Iya. Terus ini aku sempat lihat di ISMA yang lain-lain gitu, kayak mereka punya event sendiri, misalkan kayak pas 17-an mereka ngadain lomba dan segala macam. Kalau pas di Edin kamu ada nggak event-event kayak gitu? Itu sebenarnya requirements ISMA juga sih. Jadi kita itu ada namanya challenge yang harus kita ikutin. Dan waktu udah sampai di host uninya, challenge yang harus kita ikutin itu batik challenge sama heroes challenge. Jadi batik challenge ini pokoknya melakukan aktivitas dengan mempromosikan batik. Kalau misalnya di ISMA Edinburgh kemarin kita kayak jadi volunteer work di British Heart Foundation. Jadi itu kayak tempat ngejual second hand things, furnitures. Jadi kita di sana kayak ngebantu, yang cowok-cowoknya ngebantu angkat-angkat barang, terus yang cewek-ceweknya kayak ngebantu pricing barang-barangnya gitu. Terus kayak mindah-mindahin juga. Nah jadi itu kemarin kita pakai batik ngelakuinnya. Terus kalau heroes ini emang event yang ada untuk mempromosikan budaya Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya ISMA Edin kemarin itu kita bikin event batik sama coffee tasting. Jadi kemarin itu kita ngundang salah satu expert batik yang emang berdomisili di Edinburgh. Terus dia kita undang buat ngisi acaranya dan itu jadi workshop gitu kemarin. Jadi mbaknya itu kayak ngejelasin, oh ya, this is how you do the batik, this is how you do the like how you put the wax, lalalala gitu-gitu. Nah jadi selain dari batik itu sambil nunggu waxnya kering nih, tintanya kering, itu teman-teman yang lain bisa datang ke satu corner, itu isinya kopi-kopi Indonesia, ada kopi Toraja, kopi Bali gitu-gitu. Nah itu kemarin lumayan banyak yang datang alhamdulillah, dan review dari mereka bagus-bagus, mereka anggap itu seru, terus mereka juga pada suka sama kopi Indonesia gitu. Mungkin kalau yang resmi dari ISMA kegiatannya itu, tapi kita juga nggak sering sih, kayak ada beberapa kali bikin acara di salah satu flat teman kita. Jadi kayak potluck lebih tepatnya. Jadi kemarin itu kita potluck, kita masak, terus teman-teman internasional kita undang semuanya ke sana, ke flat teman aku itu. Nah jadi di sana itu rame deh, ada yang dari Cina, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Amerika, yang emang orang Jepang juga gitu, rame banget itu kemarin. Jadi ada yang bawa makanan sendiri, ada teman kita tuh, ada salah satu teman kita yang bawa makanan khas dari Lebanon gitu. Padahal kita nggak nyuruh dia bawa makanan, kayak kita cuma kayak oh ya, I want you to taste Indonesian food gitu. Tapi mereka juga bawa makanan gitu kan. Terus dia kemarin seru banget itu. Kita kalau nggak salah emang habis ujian banget, jadi kita emang bikin itu iya untuk celebrate, oh udah kelar nih finals gitu. Terus mereka pada suka banget sama makanannya, dan aku kaget mereka suka sama kerupuk. Kayak itu aku yang bawa kerupuk kan dari Indonesia, kayak aku punya satu bungkus, dan satu bungkus itu kan banyak banget ya. Jadi aku pikir oh ini kayaknya bakal kepake setengah, tapi mereka minta-minta lagi. Terus itu habis satu bungkusnya. Tapi mereka temen-temenmu yang internasional tuh asing nggak sama Indo, atau kayak oh ya udah tahu gitu? Mereka tahu, tapi Bali sih, lebih taunya Bali. Terus kayak we're from Indonesia, oh Bali kayak gitu. Oke. Seru sih. Berarti benar-benar ketemu banyak orang dan banyak mahasiswa dari univ lain dan negara lain juga ya.
dari situ apa sih Ding yang kamu dapetin dari misalkan dari segi akademik maupun sosial buat diri kamu sendiri gitu dari perjalanan ISMA itu? Kalau dari akademik mungkin aku jadi lebih sering baca sih. Soalnya aku lupa mention ini, tapi dari University of Edinburgh ini sendiri dan kayaknya mostly seluruh uni baik itu Europe maupun UK itu ada readingsnya. Jadi sebelum lecture, sehari sebelum lecture itu biasanya udah di-upload nih kayak ada buku atau jurnal yang harus dibaca dari halaman segini sampai segini. Kayak kamu harus baca ini, kamu harus baca ini. Kalau misalnya nggak baca itu biasanya kayak nggak ngerti ini lecture-nya apa gitu. Jadi emang di-encourage banget buat ngebaca. Dan ya aku jadinya jadi kayak udah terbiasa banget ngebaca setelah itu. Terus juga karena tutorialnya alhamdulillah aku jadi aku ngerasa skill aku untuk ngomong secara akademik dalam bahasa Inggris itu kayak aku lebih nyaman aja gitu. Padahal biasanya aku kayak cuma ngomong bahasa Inggris yang kayak conversational English gitu doang. Dan kemarin itu aku cukup gagal karena aku nggak kebiasa belajar dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi kemarin aku sempat banyak kayak gitu kalau ngomong. Terus alhamdulillah kemarin karena dibiasakan, aku jadi lebih terbiasa ngomongnya. Selain academics mungkin aku jadi lebih suka masak karena itu. Kayak dulu itu masak karena tuntutan harus hemat gitu kan. Sekarang aku kayak aku pengen masak karena kalau masak itu kayak ada satisfaction-nya gitu loh. Kayak masak ini terus enak, terus kayak puas aja gitu habis masak gitu kan. Terus juga yang aku senang sama teman-temanku banget di situ. Terus kayak aku kayak I feel so lucky bisa ketemu teman-teman yang ISMA Edin dan juga teman-teman yang ada di luar negeri yang international friends gitu. Terus juga kemarin itu kan ada ketemu sama anak-anak ISMA yang lain ya. Terus di anak-anak ISMA yang lain tuh mereka juga bawa international friends-nya. Dan kemarin itu aku ketemu sama dia orang France. Itu dia lihat lock screen-ku. Lock screen-ku itu salah satu karakter di Genshin. Terus itu kayak dia bilang, "Oh my god, you play this game," gitu-gitu. Terus sampai sekarang kita masih DM-an bicarain itu. Jadi aku kayak oke, seneng banget. Oke. Menarik. Aku jadi tertarik kelas tutorial. Tadi kan ada kelas tutorial sama lecture. Lecture kan kita ya udah dengerin gitu kan. Kalau tutorial tuh ngapain aja? Tutorial itu lebih ke diskusi. Jadi kayak dari biasanya itu tutorial itu dilaksanakan setelah 2 lecture. Jadi kayak apa aja konsep yang dijelaskan di lecture itu bakal dibahas di tutorial. Jadi kayak misalnya konsepnya soal konsep awal sustainable development gitu. Terus kayak ditanya, menurut kamu SUSDEV itu apa sih? Menurut kamu sustainability itu apa sih? Terus nanti kayak yang mau ngomong ya udah ngomong. Terus nanti ditunjuk-tunjuk, menurut ini kamu gimana? Ini gimana? Terus kayak kadang ngasih kasus studi juga. Terus kayak ini menurut kamu harus diapain gitu-gitu. Menarik banget. Jadi kayak kita yang menurutku menarik itu kayak mungkin perspektifku terkait hal ini itu kayak gini. Tapi setelah aku ngedengar teman aku yang dari berbagai negara dan mereka kayak udah melewati situasi berbeda-beda di negara masing-masing, aku kayak iya juga dengan dia ngomong kayak gitu aku jadi dapat perspektif baru. Pernah nggak tuh kayak ngobrol-ngobrol sampai debat yang kayak serius gitu? Kayaknya enggak deh, sayangnya ya. Padahal kayaknya seru deh kalau ada yang kayak gitu. Bener. Tapi kayaknya teman-teman yang di grup tutorialku kemarin kayak pada kalem-kalem santai-santai semua. Jadi dan untungnya nggak ada yang ngasih opini kontroversial juga. Jadi nggak sampai debat besar gitu, nggak. Oke, terus setelah jadi alumni ISMA nih Ding, apa aja yang kamu lakuin sekarang? Kayak aku kemarin lihat kamu kayak ngasih tutorial ke orang-orang yang mau daftar gitu. Terus apa lagi tuh? Ini sebenarnya lebih ke pribadi masing-masing sih mau kayak gimana. Tapi aku sendiri karena merasa sangat terbantu sama kakak-kakak tahun lalu yang ngebantuin aku jadi pengen ngebantuin juga gitu yang mendaftar tahun ini. Jadi kemarin itu aku sempat ngebuka proofreading, esai gitu-gitu. Terus juga aku ikut mentoring yang dibikin sama OIA UGM. Jadi kemarin di mentoring itu kayak aku ngasih presentasi. Terus juga teman-temannya kalau ada butuh pertanyaan, ya ada yang mau ditanyain atau ada yang bikin bingung, itu mereka tanya di sesi itu. Nah terus kayak jadinya ya lebih ke mentoring gitu sih. Aku kemarin lebih banyak ke
ya ngasih presentasi gitu. Kemarin aku sempat ngisi di HMTPWK, ngisi kelas untuk teman-teman Medinfo, sama paling itu yang OEI UGM mentoring kemarin. Terus juga paling anak-anak PWK itu lumayan banyak yang chat aku nanya-nanya kayak gitu. Itu sih, jadi kayak emang kebanyakan alumni ISMA Awardee itu emang banyak banget yang open to help those yang mau daftar gitu. Jadi kayak semangat untuk daftar mereka tuh tinggi banget ya sebenarnya. Terus ada nggak pesan untuk mereka yang mau daftar nih, Ding? Pesan ya? Ya. Aku ngomong kesini kali ya. Semangat, pasti bisa. Kalau misalnya teman-teman butuh bantuan, banyak banget ISMA Awardee yang bakal ngebantu kalian. Baik itu kalian chat personally atau mereka biasanya buka sesi mentoring, itu pasti banyak banget. Dan kalau misalnya kalian gak punya mentor, itu gak apa-apa. Aku tuh juga gak punya mentor, alhamdulillah aku keterima. Tapi kalau misalnya mau nyari itu gak apa-apa banget juga. Tapi don't be discouraged. Ya kayak pede aja, meskipun kalian kayak gak pede karena achievementsku cuma segini, experienceku cuma segini, gak apa-apa. That won't matter, karena kalau misalnya kalian mau dan emang takdirnya seperti itu, kalian pasti bisa. And you're always welcome to contact me kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyain atau dibantuin, boleh banget. Semangat. Oke, thank you Gading udah ngobrol-ngobrol banyak banget kali ini dan seru. Mulai dari pengalaman dia, terus pesan-pesan buat calon-calon awardee ISMA yang akan daftar di periode selanjutnya. Terima kasih, mungkin segitu dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.